Halo guys, welcome to Enatek ID dan kali ini aku ingin membahas kembali yaitu dengan ekosistem yang dibuat oleh Apple dari beberapa produk lineup mereka yang sebelumnya mungkin dari hardware saja dan semakin kesini selalu ada hal-hal baru dari sisi software dan subscription model yang menurutku semakin tahun memang Apple ini seolah-olah meninggikan tembok mereka. Jadi ekosistem Apple ini serasa bahwa kita ini terkunci di salah satu ruangan yang temboknya ini yang perlahan-lahan juga terus meningkat dan semakin susah untuk keluar dari tembok-tembok tersebut. Jadi kali ini aku ingin sharing dari kelebihannya, kekurangannya, apa yang mungkin bisa kalian lakukan agar tidak terkunci di Apple ecosystem, serta sebenarnya apakah sesusah itu untuk keluar di Apple ecosystem. Langsung saja, dari kelebihan menggunakan Apple ecosystem ini yang pertama adalah kerasa seamless banget. Jadi lebih nyaman apalagi kalian menggunakan Apple App semua. Contohnya saja dengan Apple Notes, Calendar, Reminders, semuanya itu terintegrasi jadi satu. Bahkan ketika misalnya nih iPhone aku nyalakan Don't Disturb, lalu semuanya Mac, iPadku akan otomatis Don't Disturb-nya nyala. Lalu aku bisa copy paste, bahkan copy beberapa tulisan dari Mac, lalu aku paste ke iPhone-ku dalam keadaan menyala, connect internet, dan juga pastinya dalam satu iCloud, bisa dengan mudah. Lalu AirDrop yang sangat-sangat membantu, yang mungkin sebelumnya susah sekali sebelumnya ada AirDrop untuk copy file dalam beberapa Apple product. Kali ini sangat mudah ke Mac, iPad, iPhone semuanya mudah. Apalagi jika teman-teman kita mempunyai Apple product juga, misalnya iPhone ataupun dengan produk yang lain. Sehingga ketika misalnya kita habis foto-foto atau perlu kirim file dengan cara yang lebih cepat, langsung kita menggunakan AirDrop. Lalu sedikit bergeser dari sisi subscription service mereka. Sekarang ini cukup lengkap. Untuk musik ada Apple Music. Untuk film ada Apple TV Plus. Lalu juga adanya iCloud Plus. Serta yang terakhir baru-baru keluar ini adalah Fitness Plus yang tepatnya adalah baru-baru keluar masuk di Indonesia. Tak lupa juga adanya Apple Arcade, jadi kita bayar sekali dan bisa mendapatkan seluruh game yang ada di Apple Arcade ini. Dan bahkan Apple mengeluarkan Apple One, jadi jika kalian bayar satu-satu memang lebih mahal, jadi lebih banyak ke Apple One, tapi ini sebenarnya mengunci kita. Misalnya kita hanya mau mengambil iCloud saja, tapi aku mau mengambil Spotify jadi agak susah. Sekalian kalau Apple One dengan Apple Music, sehingga kita juga terkunci nih dari ekosistem Apple. Dan bahkan jika di luar negeri adalah adanya Apple Card, yaitu kredit card yang hanya bisa ketika kalian misalnya mau melakukan pembayaran itu dari iPhone ya, harus Apple product. Jadi ya begitulah, itu cara-cara mereka untuk mengunci dan lebih susah sih tepatnya kita untuk keluar di Apple ecosystem ini. Lalu kelebihan yang sangat penting juga adalah karena kita sering menggunakan masker dan iPhone X ke atas menggunakan Face ID, Apple Watch sangat perlu karena ada deteksi ketika kita didetek menggunakan masker dan ketika kita menggunakan Apple Watch akan langsung otomatis terbuka untuk lock screen-nya. Jauh lebih mudah dibandingkan kita memasukkan passcode juga. Walaupun tidak se-secure itu, tapi setidaknya lebih memudahkan kita untuk menggunakan iPhone kita sehari-hari. Tak lupa juga untuk iMessage di beberapa negara, lebih tepatnya di Amerika sih ya, yang selalu ribut untuk masalah message warna hijau dan biru. Ini memang agak susah dalam arti mereka seperti ketika kita dimasuki BlackBerry, yaitu zaman-zamannya BBM, BlackBerry Messenger, yang menyusahkan penggunanya untuk keluar karena mudah. Misalnya ada grup untuk chat, semuanya di iMessage. Lalu juga untuk semua teman-teman banyak iPhone ya, di Amerika sana sehingga semuanya lebih memudahkan mereka untuk menggunakan iMessage. Kalau di Indonesia sih itu bukan alasan, karena di Indonesia banyak sekali nih yang menggunakan WhatsApp, Line Message, dan juga Telegram ya, serta beberapa messenger lain jika kalian menggunakan. Dan itu bukan alasan lah ketika menggunakan iMessage ya. Bahkan mungkin beberapa tidak tahu bahwa ada iMessage, yaitu seperti chat yang ada di SMS, tapi sebenarnya itu sama seperti chat yang kita gunakan di WhatsApp ataupun Line Messenger kita. Tak lupa aku mention terkait AirPods. Jadi memang ketika kita menggunakan AirPods di Apple Ecosystem, apalagi dengan Apple Music, semua kelebihan itu bisa kita rasakan. Delay juga lebih kecil ya. Jarang sekali adanya delay. Lebih parah ketika kalian menggunakan AirPods kalian di HP Android ataupun di Windows. Lalu juga dengan kelebihan yang maksimal. Contoh, misalnya ada head tracking. Lalu juga adanya Dolby Atmos ya. Dengan compatibility dari Apple TV Plus ataupun juga dengan Apple Music. Itu semuanya masih terkunci di Apple Ecosystem. Lalu untuk kekurangannya adalah pastinya yang pertama kita sangat susah untuk keluar di Apple Ecosystem. Dalam arti ketika kita misalnya membutuhkan komputer dengan Windows, ataupun misalnya kita lebih mencoba untuk beberapa hal baru nih, misalnya Z Fold 3, Z Flip 3 ya, HP lipat-lipat, tapi itu Samsung dengan Android.
Walaupun terlihat orang beberapa mungkin banyak ingin mencoba, tapi jujur akan susah karena ekosistemnya ini tidak di Apple ya, sehingga akan susah untuk lebih membeli walaupun dengan mungkin inovasi yang lebih menarik dengan Z Fold ataupun Z Flip atau bahkan nanti HP-HP terbaru dari Android. Yap, itu juga menjadi salah satu alasan sih untuk kekurangannya di dalam Apple ecosystem ini. Jadi menurutku lebih terbelenggu lah dalam Apple ecosystem, yaitu dengan produk-produk Apple sendiri, yang bahkan mungkin dalam beberapa hal, aku tidak bisa komen banyak juga karena pasti ada plus minus masing-masing, tetapi pasti ada beberapa hal juga kelebihan kekurangan atau bahkan lebih worth it dengan harga yang sama, mungkin dari sebelah nih, dari HP yang menggunakan Android. Lalu yang ketiga, supaya kalian aman tidak terlalu terkunci di Apple ecosystem ya, karena mungkin terlalu mudah, jujur saja ketika kalian membeli iPhone misalnya, pastinya beberapa app yang dari Apple sendiri lebih mudah dibandingkan kalian download ke yang lain. Tapi setidaknya menurutku kalian perlu hati-hati. Contoh, misalnya kalian menulis notes supaya tidak terlalu menggunakan Apple Notes ya, cari Apple product, misalnya kalian dengan HP Android atau bahkan Windows, kalian misalnya contoh bisa menggunakan Google Keep, lalu juga ada Google Doc. Itu semuanya bisa kalian copy save semua. Misalnya kalian ke Microsoft pun ada Microsoft OneNote juga yang sudah bisa kalian download di iPhone, iPad, semua Apple produk pastinya ada. Lalu untuk iCloud misalnya, kalian bisa misalnya contoh membeli dengan Microsoft OneDrive. Ini sama saja untuk storage-nya foto-foto, file yang kalian tidak butuhkan di HP kalian bisa di-up ke cloud, sehingga tidak mengharuskan kalian menggunakan iCloud atau Apple produk yang lain juga sudah bisa. Lalu untuk kalender misalnya, kalian sebenarnya tidak masalah sih kalau untuk aku ya. Tapi kalau untuk kalian lebih merasa nyaman aja, kalian bisa menggunakan Google Calendar. Kalian bisa edit langsung dari app Google Calendar, sehingga lebih mudah juga dan semuanya terintegrasi terkait untuk kalender apa saja yang kalian inginkan. Lalu reminders juga ada, dari Google juga kalian bisa menggunakan itu. Lalu misalnya musik nih, langsung saja kalian jangan ambil Apple One karena sudah mulai terpecah-pecah kan. Misalnya untuk musik kalian ambil Spotify atau beberapa yang lain, misalnya YouTube Music juga, kalian sudah tidak perlu menggunakan Apple One. Sehingga kalau misalnya dihitung-hitung juga tidak terlalu mahal ya. Dalam arti lebih murah lah jika kalian pecah-pecah seperti ini. Sehingga menurutku itu bisa membantu kalian untuk tidak terkunci di Apple ecosystem atau Apple produk lainnya. Kalian bisa share nih dengan yang lain. Misalnya kalian menggunakan HP Samsung atau HP Android lain lalu dengan laptop Mac, atau sebaliknya misalnya kalian menggunakan iPhone lalu juga dengan laptop Windows yang bisa kalian sesuaikan apa yang kalian butuhkan juga, yang mungkin sebenarnya kalian akan lebih kesusahan jika menggunakan Mac sesuai dengan workload atau workflow kalian. Lalu yang agak susah mungkin terkait AirDrop yang mungkin mudah banget untuk sharing file. Jadi kalau misalnya memang agak repot ya perlu mau nggak mau. Misalnya kalian menggunakan Line Messenger, WhatsApp, atau bahkan misalnya kalian share dengan cloud storage kalian. Misalnya kalian masukkan ke Microsoft OneDrive. Lalu misalnya kalian juga bisa menggunakan dengan Google Drive. Semuanya bisa sih sebenarnya. Tapi memang dalam semua yang aku ceritakan ini atau cara-cara ini adalah malas atau enggaknya kalian untuk mempelajari sedikit demi sedikit, karena memang jujur saja Apple itu membuat semuanya lebih mudah, lebih nyaman, dan kalian lebih merasa oh ya udah aku sudah menggunakan Apple produk, tidak usah keluar ke ekosistem yang lain. Jadi kalian lebih merasa nyaman saja. Aku bisa mengatakan demikian karena juga aku mereview tidak hanya Apple produk ya, dengan HP-HP Android yang lain juga. Dan pastinya aku ingin mencoba dengan full apa yang bisa aku maksimalkan dengan HP Android. Jadi terkadang program-program dan file yang penting aku pasti akan integrasikan semuanya untuk lebih mudah digunakan di HP Android ataupun dengan Apple ecosystem. Jadi supaya tidak masalah jika aku misalnya tidak membawa salah satu produk Apple tersebut. Lalu mungkin yang terakhir adalah terkait untuk pergantian dari HP Android ke iOS ataupun iOS ke Android. Memang secara umum sebenarnya sudah tidak masalah untuk migrasi kecuali terkait chat. Yaitu misalnya contoh WhatsApp Messenger dari iPhone ke Android ataupun Android ke iPhone yang sebelumnya sangat susah. Tapi ini sudah mulai membuka bahwa semakin dekat waktu di mana kita akan dipermudah, jadi tidak akan terkait masalah WA yang biasanya hilang semua atau misalnya Line Messenger hilang semua karena memang save-nya berbeda. Jadi kesimpulannya, ekosistem Apple memang susah, tetapi bukan menjadi alasan jika kalian benar-benar harus di dalam ekosistem tersebut. Pasti ada cara, pasti ada yang ingin kalian butuhkan, apa yang ingin kalian sesuaikan dengan apa yang kalian kerjakan, pasti ada dan sesuaikanlah itu, sehingga kalian tidak terbelenggu di dalam Apple ekosistem, dan pastinya juga sesuaikan juga dengan keinginan, kenyamanan kalian dengan sebuah produk yang membantu kalian untuk bekerja lebih maksimal. Itu semua menurutku, jadi jika kalian ingin berpendapat terkait ekosistem, khususnya Apple ekosistem, langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama apa sih kira-kira kelebihan kekurangan dan apa yang bisa kalian ingin share juga terkait ekosistem yang kalian gunakan sekarang. Oke, semoga kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.